Pengertian suku. Suku merupakan surat berharga yang mewakili pemilikan atas aset berwujud hak, manfaat, atau proyek usaha yang halal. Pengertian secara umum, dalam konteks keuangan modern, suku diartikan sebagai instrumen surat berharga syariah yang menunjukkan kepemilikan bersama atas aset real, manfaat, atau proyek yang dibiayai oleh instrumen tersebut. Suku juga adalah surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset yang mendasarinya dengan jangka atau waktu tertentu dan memberikan imbal hasil kepada pemegangnya sesuai akad yang disepakati. Sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 32 DSN MUI 1/2002 mendefinisikan bahwa suku sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang suku. Pengertian menurut para ahli dan lembaga memberikan pengertian suku yang lebih spesifik. Yang pertama menyatakan bahwa suku adalah bukti kepemilikan bersama atas aset produktif yang dijalankan secara syariah, bukan surat utang. Dan kedua, menjelaskan bahwa suku merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh suatu entitas untuk memperoleh dana dari investor dengan janji pengembalian modal dan pembagian keuntungan berdasarkan akad tertentu. Yang ketiga, menjelaskan bahwa dalam konteks metodologi penelitian ekonomi Islam, setiap instrumen keuangan syariah seperti suku harus mengandung 3 unsur utama, yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan transparansi. Dan yang keempat, mendefinisikan suku sebagai sertifikat yang mewakili kepemilikan proporsional dalam aset, proyek, atau kegiatan usaha yang sesuai syariah dan menghasilkan pendapatan dari hasil pengguna atau pengelolaan aset tersebut. Dan yang terakhir itu menegaskan bahwa suku merupakan instrumen pasar modal syariah yang menggabungkan prinsip investasi produk, pembagian risiko, dan keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor real. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan sukuk. Yang A, ada fungsi sukuk. Fungsi sukuk antara lain yang pertama fungsi investasi, yaitu memberikan pilihan investasi yang halal bagi investor. Yang kedua ada fungsi pembiayaan, yaitu sebagai sumber pendanaan jangka panjang yang stabil. Yang ketiga ada fungsi distribusi risiko, karena pemegang sukuk ikut menanggung risiko dan hasil dari aset yang mendasarinya. Yang keempat ada fungsi pembangunan ekonomi, yaitu membantu pemerintah dalam membiayai proyek-proyek produktif tanpa melibatkan sistem bunga. Yang B yaitu tujuan sukuk. Tujuan sukuk antara lain yang pertama menjadi alternatif sumber pembiayaan yang halal dan efisien bagi pemerintah dan korporasi. Yang kedua, menyediakan instrumen investasi syariah bagi masyarakat yang menginginkan produk bebas riba. Yang ketiga, mendorong perkembangan pasar modal syariah dan memperkuat sistem keuangan Islam. Yang keempat, meningkatkan partisipasi investor muslim dalam membangun ekonomi nasional. Karakteristik dan jenis suku, serta perbandingannya dengan obligasi konvensional. Suku memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari obligasi konvensional. Karakteristik ini tidak hanya mencerminkan aspek keuangan, tetapi juga nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Suku memenuhi prinsip ini karena dananya dialokasikan untuk kegiatan usaha atau aset berwujud yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai karakteristik utama suku. Yang pertama yaitu kepemilikan aset yang nyata atau aset base atau aset back. Suku merupakan instrumen yang berbasis aset based securities. Setiap penerbitan suku harus memiliki aset dasar, underlying aset seperti tanah, gedung, proyek infrastruktur, atau kegiatan usaha. Aset ini menjadi dasar bagi penerbitan suku dan sumber imbal hasil bagi investor. Yang kedua, imbal hasil berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dari obligasi yang memberikan bunga tetap, suku memberikan imbal hasil berdasarkan akad syariah seperti ijarah, sewa, mudharabah bagi hasil, musyarakah kerjasama modal, atau murabahah, yaitu jual beli. Yang ketiga, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Riba yaitu bunga atau keuntungan tanpa risiko usaha.
gahar, ketidakpastian atau ambiguitas berlebihan. Yang ketiga yaitu maisir, spekulasi atau penjudian. Yang keempat, kepemilikan kolektif dan pembagian risiko. Mekanisme berbagi risiko ini memperkuat keadilan sosial dan sistem ekonomi karena keuntungan dan kerugian tidak hanya dipikul oleh satu pihak, melainkan dibagi secara proporsional. Yang kelima, penggunaan dana harus sesuai syariah. Sukuk hanya boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi yang halal. Dewan Syariah Nasional atau DSM MUI mengatur bahwa dana hasil penerbitan sukuk tidak boleh digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti industri minuman keras, penjudian, atau riba. Dapat diperjualbelikan pasar sekunder. Sukuk dapat diperdagangkan di pasar modal syariah selama aset dasar yang mendasarinya bersifat nyata atau tangible asset. Yang ketujuh, pengawasan syariah yang ketat. Setiap penerbitan sukuk wajib mendapatkan fatwa kesesuaian syariah atau syariah compliance dari DSN MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu DPS untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan prinsip Islam. Jenis-jenis sukuk. Jenis sukuk dibedakan berdasarkan akad atau kontrak yang digunakan. Terdapat beberapa jenis utama suku yang digunakan dalam praktik pasar modal syariah, yaitu yang pertama, suku ijaroh atau sewa aset. Suku ijaroh menjadi populer karena memberikan kepastian pendapatan kepada investor sekaligus tetap memenuhi prinsip syariah. Yang kedua, suku mudharabah atau bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Jenis suku ini mencerminkan prinsip profit and loss sharing yang menjadi inti ekonomi Islam. Suku mudharabah memperkuat keterlibatan investor dalam kegiatan real, berbeda dengan obligasi yang hanya fokus pada pendapatan bunga. Yang ketiga, suku musyarakah atau kerja sama modal. Suku musyarakah banyak digunakan dalam proses infrastruktur besar karena kemungkinan pembagian tanggung jawab dan keuntungan antara pemerintah, koperasi, dan investor. Yang keempat, suku murabahah, yaitu jual beli dengan margin. Suku murabahah lebih cocok digunakan untuk pembiayaan perdagangan jangka pendek karena memiliki struktur transaksi yang sederhana dan jelas. Yang kelima, suku istisna atau proyek pesanan. Suku istisna digunakan untuk pembiayaan proyek konstruksi atau manufaktur di mana penerbit membuat dan membangun sesuai proyek pesanan investor. Yang keenam, suku salam atau pembiayaan barang pesanan di masa depan. Suku salam adalah kontrak jual beli di mana pembeli atau investor membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Instrumen ini cocok untuk pembiayaan sektor pertanian atau perdagangan. Yang ketujuh, suku hybrid atau gabungan akad. Suku hybrid memungkinkan inovasi finansial yang tetap patuh syariah namun kompetitif di pasar global. Perbandingan suku dan obligasi konvensional. Perbedaan mendasar antara suku dan obligasi konvensional bukan hanya dalam struktur hukum, tetapi juga dalam fisiologi ekonomi. Suku menempatkan transaksi finansial sebagai bagian dari kegiatan ekonomi real yang berorientasi pada kesejahteraan bersama atau maslahah, sedangkan obligasi cenderung berorientasi pada keuntungan individu semata.